Haleluya, luar biasa. Saya sudah tidak hadir di sini kurang lebih 1 tahun, saudara. It's been a year. Dan gereja kita luar biasa. Give yourself a hand. Banyak sekali muka-muka yang baru. Saya merasa bangga dengan apa yang Anda all the leadership di sini yang sudah lakukan. I'm very, very impressed. Luar biasa sekali. Nama saya Pastor Him. Saya yang menggembalakan gereja kita yang berada di Colton. Tahun ini kita membeli gedung kita sendiri, saudara. It's really an amazing thing, luar biasa sekali. Kita tidak pernah mimpi bahwa kita akan mempunyai gedung sendiri. Tapi Tuhan kita itu baik sekali. Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi kita semua. And He has a good plan for each and every one of us. Dan saya percaya as you remain faithful, waktu kita setia, saudara. Even as simple as kita ngikutin apa yang dikatakan oleh firman Tuhan aja. Apa yang Pastor Paul sudah sediakan, apa yang Pastor Tom sudah khotbahkan minggu demi minggu. Saya percaya, saudara, waktu kita menjalankan, bukan saja mendengar, bukan saja mengerti, tapi kita menjalankan firman Tuhan tersebut, Anda pasti akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. So I'm gonna begin. Saya akan mulai, saudara. Tema kita untuk tahun ini adalah Rise Up and Be Radiant. Kita bangkit dan menjadi terang. Dan tema kita untuk bulan ini, saudara, adalah apa? The Great Reset. Apa itu The Great Reset? Nah, kita akan bahas hal ini, saudara, sebentar. And if the keyboard player wanna have a seat, you can do so. It's fine with me. But ini tema kita untuk bulan ini. Jadi selama 4 minggu berturut-turut, Oktober 4 minggu atau 5 ya? 4 ya, atau mungkin 5 mungkin. Kita akan membicarakan mengenai The Great Reset. Dan tema kita bulan lalu itu berbicara mengenai Position Yourself for Wonders. Saya percaya Anda selama 4 minggu berturut-turut mendengarkan firman mengenai positioning yourself for wonder. Pertanyaan saya adalah bagaimana Anda memposisikan diri Anda supaya Anda mengalami mujizat. Nah, untuk Anda yang belum mendengarnya atau maybe you miss 1 or 2 sermon, 1 atau 2 minggu di mana Anda tidak hadir, saya menghimbau Anda untuk mendengarkan sekali lagi, saudara. Ada di YouTube linknya kita untuk Anda yang mau lihat. Anda dapat pergi ke website kita cdblessing.org/sermons dan Anda akan tahu mengenai hal itu. Jadi selama 4 minggu berturut-turut kita berbicara mengenai bagaimana kita memposisikan diri kita untuk kita dapat mendapat mujizat dalam kehidupan kita. Yang pertama itu, Anda harus tahu siapa Anda. Knowing who you are. Tahukah Anda siapa? Anda sebagai orang percaya, Anda mempunyai otoritas. Authority as a believer. Oke? Dan bukan saja itu, Anda harus tahu apa yang Anda beri makan kepada pikiran Anda. What is in your mind? Karena your mind is a garden. Otak Anda atau pikiran Anda itu seperti kebun, saudara. Dan pikiran Anda itu seperti benih. Anda dapat menanam kembang atau Anda dapat menanam apa? Tanaman liar. Weeds. Nah, hal ini penting sekali. Jadi kalau Anda tahu siapa Anda dalam Kristus Yesus, hal ini dapat memberikan Anda terobosan demi terobosan. Karena Anda tahu siapa Anda dalam Kristus Yesus. Minggu kedua kita berbicara mengenai sanctifying yourself. Menguduskan diri Anda. Diambil dari Yosua 3 ayat yang ke-5. Dan minggu ketiga kita berbicara mengenai humbling yourself in obedience. Merendahkan diri Anda, merendahkan diri kita sendiri dalam ketaatan. Anda tahu ayatnya yang sangat terkenal sekali yaitu apa? Pride comes before the fall. Sebelum kita ini jatuh, biasanya ada apa? Kesombongan. Pride comes before the fall. Maka itu kita harus tetap merendahkan diri. Dan semua umat Tuhan katakan, amin. Nah, yang keempat, minggu lalu Pastor Joyce berbicara mengenai walking in unity. Mungkin ada sedikit variation, tapi kita ini harus jalan bersama-sama, saudara. Kita harus berjalan-jalan dalam kesatuan. Gereja kita di Colton
sedang mengalami hal-hal yang luar biasa. Walaupun banyak tantangan, kita juga mengalami mujizat demi mujizat. Ada orang yang matanya sakit, ada orang yang kanker. Jadi kita mengalami mujizat. Bukan berarti tidak ada tantangan. Tantangan itu selalu ada. Tapi waktu di mana ada kesatuan, di sanalah Tuhan memerintahkan berkat. Karena kita ini satu tubuh, saudara. We are one body. Walaupun saya berada di Colton, saudara, Anda yang berada di Walnut ini, kita satu tubuh. Amin. Amin. Haleluya. Dan saya percaya, this is one of my selling point. Saya percaya kehidupan kita ini berada dalam poin transisi. You are at a transition point. Anda berada dalam titik tempat penentuan. Keputusan yang Anda ambil dapat membawa Anda untuk naik. Kalau keputusan itu benar dan berkenan pada Tuhan. Tetapi kalau keputusan Anda itu salah, kita melanggar firman Tuhan, ada kalanya kita akan turun. You are at that transition point. Kalau Anda pernah ngambil kelas berhitung, saudara, di mana Anda belajar bukan kalkulus aja, trigonometry mungkin, atau saya juga nggak tahu, sudah lupa. Mungkin aljabar. Anda akan melihat the y-axis and the x-axis. Jadi ada dua garis ya. Yang satu atas ke bawah, yang satu lagi kanan ke kiri. The y-axis and the x-axis. Dan di mana situ biasanya ada gambar yang menunjukkan Anda gambar itu bulat, lagi naik, lalu turun. Pernah lihat gambar itu? Tapi juga ada gambar di mana Anda lagi naik, lalu Anda berada pada titik transisi dan Anda tetap naik. Itu kehendaknya Tuhan. Bahwa Anda akan naik dan tetap naik. Anda tidak turun. Transisi poin ini penting dalam kehidupan kita. Saya percaya pagi hari ini waktu Anda mendengarkan firman Tuhan, Anda juga berada pada titik transisi tersebut. Maka itu doa saya ialah supaya Tuhan mencelikkan mata Anda. Baik Anda yang berada di tempat ini maupun menonton melalui internet. Supaya Anda bukan saja mendengar, bukan saja mengerti, tetapi Anda akan menjalankan firman tersebut. Karena waktu Anda menjalankan firman Tuhan, Anda akan mengalami titik transition point di mana Anda akan naik terus dan tidak turun. Dan waktu Anda mengalami itu, Anda mengalami what so called as positioning yourself for wonder, di mana Anda memposisikan diri Anda untuk mengalami mujizat tersebut. Dan Tuhan menyediakan ini bagi kita semua. Bukan saja orang yang ngerti kalkulus. Anda nggak ngerti aljabar pun Anda dapat mengalaminya. Asal Anda memilih pilihan yang Tuhan mau Anda pilih. Anda tidak perlu takut. Amin. Haleluya. Dan pagi hari ini saudara, tema kita kan untuk bulan ini is the Great Reset. Tapi untuk hari ini saya akan membahas dari satu yang Pastor Paul sudah sediakan bagi kita, yaitu contend for the faith. Jadi kita harus mau gumulkan iman Anda. Kita tahu bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Seringkali kita mengalami tantangan, seringkali ada kalanya kita mengalami challenges in our life. Tapi saya mau beritahu kepada Anda, contend. Katakan kepada orang-orang sebelah Anda, contend. Jangan menyerah, but you need to contend. Dan the term the Great Reset ini pertama kalinya menjadi terkenal ini dituliskan oleh seseorang bernama Richard Florida. Richard Florida menuliskan buku ini di tahun 2010. Dan dia menulis buku ini karena waktu itu Amerika baru mengalami, atau seluruh dunia baru mengalami what so called as the Great Financial Crisis. Tahun 2008, kalau Anda masih ingat, banyak real estate dan stok-stok yang amblas, saudara. Anda ingat nggak tuh? Untuk yang Anda ingat, kalau hal ini terjadi, waktu lagi amblas, baiknya Anda mesti ngapain? Jual bahan, jual stok, jual rumah, amin? No.
Kalau harganya lagi turun, Anda semestinya ngapain? Beli, saudara. Nah, orang ini yang bernama Richard Florida, dia membuat term The Great Reset menjadi terkenal. Jadi ini orang lumayan pinter, saudara. Dan dia mengatakan bahwa dengan The Great Reset ini, paradigm shift terjadi. Cara kita berpikir berubah. There is systemic innovation. Jadi ada hal-hal yang baru yang ditemukan. Karena tantangan besar terjadi, apa yang harus kita perbuat? Nggak nyangka saudara tahun 2008 itu akan terjadi. Ada orang bilang, oh saya sudah tahu kalau hal itu terjadi. Malah ada orang bilang katanya, oh kalau hal itu terjadi harga emas pasti naik. Seperti sekarang ini, orang bilang, oh harga emas akan naik. Harga emas nggak naik-naik. Jadi, there are things that are happening in this world di mana kita ini harus mempersiapkan diri kita. Amen. Dan terminologi The Great Reset itu dibuat terkenal di tahun 2020 waktu World Economic Forum melakukan the 50th annual meeting, pertemuan ke-50 kalinya. Dan mereka mengutarakan, ini gara-gara COVID saudara, jadi mereka bilang katanya, it is an opportunity that should be seized. Jadi sebuah kesempatan mereka harus ambil saudara. Tapi Anda nggak perlu takut saudara, kita akan membahas firman Tuhan, saya tidak hanya akan bicara mengenai ekonomi dunia atau ekonomi Amerika, tapi kita akan melihat firman Tuhan pagi hari ini, amen. Karena Anda harus tahu, the greatest reset, bukan the great reset, but the greatest reset sudah terjadi dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Tadinya kita nggak ada harapan, saudara. Seperti apa yang tadi katakan oleh Pastor Tom. Tetapi karena Tuhan Yesus mati bagi kita di kayu salib, He has reset everything. Jadi kita semua mempunyai harapan untuk dapat masuk ke surga dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Amen. Now, the great reset, the first great reset, saya percaya terjadinya waktu zamannya Nuh. Itu Anda tahu sendiri di mana ada banjir yang besar. Amen. Itu riset besar-besaran saudara. Kita akan bacakan firman di Matius 24. Ini waktu Tuhan Yesus bicara mengenai akhir zaman saudara. Matius 24 ayat yang ke-37 bahasa Indonesianya ya. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Ayat 38, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Saya percaya cerita ini sudah tidak asing lagi. Anda pernah mendengarnya. Saya yang mengenal Tuhan Yesus di Amerika, waktu itu saya sudah berumur maybe 20 years old, 20 tahun. Saya di Indonesia udah pernah dengar cerita mengenai Nuh. Saya pernah dengar cerita mengenai banjir. Jadi waktu itu saudara, kita teruskan ya, ayat 39. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Ayat 42. Karena itu apa? Berjaga-jagalah. This is a warning. Ini adalah sebuah peringatan. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Now, just before the flood, sebelum banjir tersebut, life was normal. Mereka kawin, mereka makan-makan, mereka berpesta, they do all kinds of things. Jadi life was normal, nothing special was going on. Nggak ada gempa yang gimana gitu, nggak ada kebakaran besar. Kalau kita mendengar dari Pastor Tom tadi berbicara mengenai di Florida ada Hurricane Ian. Itu kalau kita tinggal di Florida, kita dapat rasanya, waduh udah mau kiamat nih. Aduh the great reset is coming. Atau Anda tinggalnya di Pakistan. Wah banjir di Pakistan tuh besar sekali saudara. Anda melihat nggak videonya? Nggak lihat ya? Lihat, ada yang lihat? Nggak lihat nggak apa-apa lah. Boyakin.
Atau Anda mungkin baru di Taiwan beberapa seminggu atau 2 minggu lalu. There was a great earthquake in Taiwan. Ada gempa yang besar, saudara. Jadi banyak hal yang sedang terjadi. Tapi pada saat itu, life was normal. Everything was good. Nggak ada masalah. Mereka hidupnya normal, saudara. Mereka makan, mereka minum, mereka anaknya kawin, siap-siap, ada yang mau besanan, dan ini, wah mereka sibuk aja. Seperti biasa, saudara. But they were not watchful. Mereka tidak apa? Mereka tidak berjaga-jaga. Nah, kalau mereka semua binasa, tetapi Nuh diselamatkan, saya ini curious. Jadi Nuh ini siapa? Apa spesialnya Nuh sih? So who was Noah? Nah, kita lihat ya. Nuh di Kejadian pasal ke-6, dikatakan ayat yang ke-9, Nuh adalah seorang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Wow. This is it. Ini rahasianya. Ayat yang ke-9 ini rahasianya. Jadi kalau Anda mendengarkan firman yang saya bawakan pagi hari ini. Kalau Anda dengerin ini aja ya. Lalu Anda menjalankannya. Anda boleh pulang. Anda ada yang udah mau pulang? Ini udah jam berapa nih sekarang? Anda kalau mendengar dan melakukan, Anda boleh pulang. That's it. Nggak perlu dengar lainnya. Tapi kalau mau dengar lainnya, ya boleh. Bukannya nggak boleh. Nah, Nuh ini berjalan dengan Tuhan. Dalam bahasa Indonesia, bergaul dengan Allah. Karena dalam bahasa Inggrisnya, Noah walk with God. Translation lainnya dikatakan, he has a close fellowship. He commune with God. Dia bersekutu dengan Tuhan. Dan ayat yang Kejadian 7 ayat 1, di sini dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera ini, itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dan Anda perhatikan ya, tadi kita melihat satu keluarga menerima Tuhan Yesus, satu anggota menerima, satu keluarga menerima. Dan bukan saja menerima, mereka semua dibaptis. Luar biasa sekali, saudara. Janji ini Tuhan sudah tulis. Waktu Nuh diselamatkan, siapa yang diselamatkan? Sekeluarganya diselamatkan. I firmly believe that, saya percaya akan hal itu. Tapi bagian Anda, bagian saya, kita harus terus doakan. Jangan menyerah, saudara. Tuhan dapat bekerja. Doa Anda ini besar kuasanya. Jangan Anda karena menghadapi tantangan atau mungkin Anda melihat nggak ada perubahan, lalu Anda menyerah. Don't surrender. Jangan menyerah dong. Anda terus doakan. Karena saya percaya seperti hal yang terjadi pada Nuh. Engkau dan seisi rumahmu. Wow, luar biasa sekali. Padahal Nuh hidup di zaman yang sangat bobrok, saudara. He lives in kita lihat ya, di ayatnya, pasal 6 ayat ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia itu besar di bumi, bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi Anda dapat melihat bukan saja kejahatan, hatinya itu ada kejahatan. Di ayat 11, bumi ini telah rusak di hadapannya Tuhan, penuh dengan kekerasan. Ayat 12, sungguh rusak benar. Dan sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Kalau bicara mengenai rusak, ini 4 kali Tuhan bicara mengenai rusak, saudara. Dalam 2 ayat berturut-turut 4 kali Tuhan bicara mengenai rusak. Malah salah satunya ialah sungguh rusak benar. Sungguh rusak benar. Jadi it talks about kebobrokan manusia. Bicara mengenai kejahatan yang merajalela. A corrupt and wicked and evil generation.
Dan ini musimnya zamannya Nuh. Tapi Nuh kok bisa hidup benar di hadapan Tuhan? Kok Nuh bisa diselamatkan? Dan bukan saja Nuh loh, sekeluarganya, seisi rumahnya diselamatkan. Wow, luar biasa sekali. Di ayat yang berikutnya dari 2 Petrus 5 ayat 9. Jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia. Orang-orang yang fasik. Anda lihat ya. Di ayat ini, a preacher of righteousness. Pemberita kebenaran. Jadi waktu Nuh berada di dunia, dia bukannya menyendiri. Dia bukannya ngumpet, saudara. Menjauhkan dari keramaian manusia. Supaya tidak terpengaruhi oleh dunia. Enggak, saudara. Dia malah apa? Memberitakan Injil. Firman Tuhan mengatakan bahwa Anda dan saya harus menjadi apa? Terang dan garam dunia. That's why tema kita tahun ini apa? Rise up and be radiant. Nuh ini gak ngumpet, saudara. Dia tidak melarikan diri. Tinggal di gunung di mana tidak ada manusia, hanya hewan. Nah, dia menjadi pemberita kebenaran. Dan Anda dapat bayangkan, di zaman seperti itu, dia bukan orang yang populer. Kemana-mana dibicara mengenai, bertobat loh. Udah mau kiamat loh. Dunia ini tambah lama tambah sesat. Kita harus hidup dalam takut akan Tuhan. Dia pasti dipermalukan oleh orang. Orang nyindirin dia abis-abisan tuh. Tapi kenapa dia dapat bertahan? Alright. Nah, di ayat yang ini ayat dari 2 Petrus 2 ayat 5, dari Matius 24 ayat yang ke-12. Di sini katakan apa? Karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Jadi istilahnya apa? Kedurhakaan itu tambah banyak to the point di mana kasih, the love of many will grow cold. Kasih banyak orang akan menjadi dingin. Ini bicara mengenai bukan saja sekarang, tapi juga di zamannya Nuh. Dan Tuhan katakan apa? This is the words of Jesus, by the way. Ini perkataannya Tuhan Yesus. Bahwa zamannya Nuh itu, yaitu pada akhir zamannya Nuh itu kan akhir zaman, because there's the great reset. Ini juga sedang terjadi sekarang ini, saudara. Sebelum Tuhan Yesus datang, hal ini akan terjadi. Dan akan terjadi di tengah-tengah kita. Orang tidak sadar bahwa Tuhan Yesus akan kembali. Bahwa Tuhan akan menghakimi dunia ini. Dan sebagian besar manusia di dunia ini tidak tahu dan tidak sadar. Mereka tetap hidup dengan tidak berkenan pada Tuhan. Walaupun tanda-tandanya sudah nyata. The signs are there. Tanda-tandanya jelas, saudara. Roma 1, di sini katakan ayat 21. Walaupun mereka mengenal Allah. Wow. Ini waktu saya baca saya rasa mereka mengenal Allah ya. They knew God. Bukan orang tidak mengenal Allah loh. Mereka mengenal Allah. Ini Roma 1 ayat 21. Mereka tidak memulihkan dia sebagai Allah atau mengucapkan syukur kepadanya. Sebaliknya apa? Pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh, menjadi gelap. Mereka mengenal Allah tapi karena mereka tidak memuliakan dia, pikiran mereka menjadi apa? Pikiran dan hati mereka menjadi bodoh dan mereka menjadi gelap. In other words, they become blinded. Mereka menjadi buta. Ayat 22, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Tetapi mereka telah menjadi bodoh. Wow. This is one of the judgment of God. Ini salah satu
penghakimannya Tuhan. Waktu kita menolak Tuhan, walaupun kita mengenal Dia, tetapi kita menolak Tuhan, hal ini akan terjadi kepada kita. Roma 1 ayat yang ke-24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. And so forth and so forth. Anda kalau membaca ayat-ayat berikutnya bicara mengenai dosa, sins of homosexuality and so forth. Anda dapat lihat sendiri, oke? Tetapi saudara, kita walaupun kita hidup di zaman seperti itu saudara, kita dapat melihat bahwa Tuhan ini memberikan peringatan berkali-kali saudara. Tuhan bukan saja bicara sekali, I already said it, I said it once. Saya hanya berkata sekali and that's it. No, Tuhan bicara berulang-ulang kali. Ini diceritakan di buku Roma, diceritakan di buku Matius, di buku Lukas, dan di buku 2 Timotius 3. Di sini bicara lagi. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Menurut Anda sekarang masanya sukar atau masanya yang enak sih? I believe it is a difficult time. I believe it is a very difficult time. It is a perilous time. Kita lihat sendiri, what qualifies, apa yang membuat bahwa masa ini adalah masa yang sukar. Ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Yang dikejar apa? Uang. Mereka akan apa? Membual dan menyombongkan diri. Maka itu kita di 3 minggu lalu kita bicara mengenai apa? Submitting yourself in obedience. Bicara mengenai apa? Kerendahan hati saudara. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Ayat 3. Unloving, unforgiving. Ngampunin, ngapain gue ampunin? Dia yang salah, masa gue yang harus ngampunin? Dia harus minta ampun sama gue dong. Benar gak tuh? Puji Tuhan, tidak ada yang mengatakan amin. Unforgiving, slanderers. Oh, saya baca dalam bahasa Indonesia ya. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang. Aduh. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang. Belaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Berarti apa? Mereka ini ke gereja. Mereka mengenal Tuhan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kalau tadi saya katakan bahwa waktu zamannya Nuh itu gak ada tanda-tanda. Hanya kejahatan yang makin merajalela. Kita di tahun 2022 kejahatan makin merajalela, benar. Penyakit makin merajalela, benar kan? Perang, rumors apa bahasa Indonesia? Berita mengenai peperangan makin lama makin banyak. Goncangan demi goncangan dari ekonomi, inflasi. Waduh, Anda kalau mau minjem uang untuk beli rumah, mortgage rate barusan naik, minggu lalu baru naik. Aduh, sayang, terlambat. Tidak terlambat bagi Anda yang dalam Kristus Yesus. Amin. Goncangan demi goncangan, gempa, banjir, hurricane. Aduh Tuhan, rasanya Tuhan ini udah kasih warning. Firman Tuhan sudah mengatakan hal-hal tersebut, saudara. Gimana nih? Kok bagaimana kita dapat hidup? Nuh bergaul dengan Tuhan. Nuh mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Jadi waktu kita melihat ya saudara, di Ibrani pasal 11 ayat 7. Di sini dikatakan, karena iman. Nuh melihat semuanya itu. Anda juga melihat semua yang sedang terjadi di tengah-tengah kita. Anda melihat kan,
Anda mendengarkan, Anda tahu apa yang sedang terjadi, Anda tahu situasi, Anda tahu apa yang ditayangkan di Netflix dan lain-lainnya. Anda melihat sendiri apa yang diajarkan oleh sekolahan atau guru-guru atau kepada murid-murid, pada anak-anak atau cucu-cucu kita. Kita tahu semuanya itu. But by faith, dengan iman, Nuh, dengan petunjuk Allah, berarti apa? Tuhan menunjuk Anda juga. Seperti halnya Tuhan menunjuk Nuh, Tuhan akan menunjuk Anda tentang sesuatu yang belum kelihatan. Anda belum lihat nih, rasanya tambah lama tambah bobrok. But Nuh itu sudah melihat dengan mata yang penuh dengan iman. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Kita lihat lagi ya di Kejadian pasal yang ke-6. Di sini katakan apa? Anda lihat, beginilah engkau harus membuat bahtera tersebut. This is talking about the ark, bahtera. Di sini katakan apa? 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Hasta itu satu hasta 18 inci. Jadi satu hasta is 1.5 feet. Do you understand what is 1 feet? 1 feet itu 30 cm. Jadi kalau satu hasta itu 45 cm. Stage kita dari sana ke sana, tadi Cun baru ngukur. Katanya at least 50 feet. Jadi kalau saya di tengah, ke sebelah sana saya 25, ke sebelah sana 25. Total 50. Cincailah 60 feet. Oke, 60 feet. Nah, Anda lihat, kita lihat nih ya. Bahtera yang dia bangun, saudara, itu bukan ukuran 60 feet. Nah, kalau 300 hasta itu 450 feet. Itu hampir mungkin 3/4 dari gate gereja sampai ke atas. 3/4. Itu panjangnya. Dan lebarnya itu 75 feet. Itu lebarnya, saudara. Lebih daripada tembok sana ke tembok sini. Oke? Dan tingginya itu 45 feet. Lebih tinggi dari ceiling ini, saudara. Dari karpet di bawah ini ke atas mungkin sekitar 40 feet. Should be less than 40 feet. Kurang dari 40 feet. Dan bukan saja itu, saudara. Jadi kalau kita total square footage-nya ya. Jadi di totalnya itu sekitar 100.000 square feet. 3 tingkat. Nah, kita bandingkan ya. Ministry center. Anda kan tahu kita akan membangun ministry center. Amin. Ada yang tahu nggak? Ada yang nggak tahu? Nah, kita akan membangun ministry center, saudara. Ministry center kita itu total square footage-nya 20.000 square feet. Noban. Bahteranya cepeceng. 100.000. 5 kali lipatnya. Nanti kalau bangunan kita ya, kalau sudah bangun ya, kalau ministry center udah jadi, Anda lihat, wow besar ya, bagus ya, bahteranya tuh 5 kali lipatnya. Gede men. Dan masalahnya apa? Zaman dulu tuh nggak ada Home Depot. Aduh, bukan aja nggak ada Home Depot. Alat-alatnya pun sangat terbatas, saudara. Jadi Anda dapat bayangkan ya, waktu Nuh membangun itu, dia nggak bisa pesen, saya mau pesen ya, 2x4. Anda tahu kayu 2x4, 2x4. Saya minta panjang 16 feet. Saya pesen ya 500.000 pieces lah. Nggak ada. Dia mesti gergaji pohon satu persatu, saudara. Mending kalau gergaji. Saya nggak tahu mesin gergaji ada atau nggak ada. Jadi waktu Nuh membangun rumah, membangun bahtera tersebut, it took him years. Diperkirakan
makan waktu 30 sampai 70 tahun. Even kalau dia hire orang, tetap akan makan waktu banyak. Jadi Anda dapat bayangkan ya, dia pasti diledekin abis-abisan. Karena apa? Bangun bahtera di tengah-tengah tempat yang gak pernah hujan. Bukan saja gak pernah hujan, saudara, di daratan di dalam. Mending kalau bangun kapal tuh di pinggir laut. Bener gak sih? Anda mau bangun kapal di mana? Kalau Anda tinggalnya di misalnya Arizona gitu loh. Jauh dari air, jauh dari danau, jauh dari sungai. Anda pasti akan ditertawakan karena saking besarnya bahtera tersebut, Nuh dan orang-orang tuh nggak mungkin bisa gotong itu kapal, nggak mungkin, saudara. Jadi the life that he had to go through, kehidupan yang dia harus lewati itu nggak mudah, saudara, nggak mudah sekali. Tetapi karena Nuh berjalan dengan Tuhan. Walaupun dia menghadapi tantangan, walaupun dia diolok-olok, walaupun dia dipermalukan, mungkin dilemparin bakpao. Menurut Anda dilemparin apa? Waduh, saya rasa sih ya nggak usah dipikirkan lah. Pokoknya pasti dia ditertawakan abis-abisan, saudara. Karena bukannya sehari, bertahun-tahun, saudara. Dan bukan saja itu, dia tetap menginjilkan, memberitakan kebenaran. Dia tetap membagikan Injil, saudara. Tapi saya dapat bayangkan, orang gila ini. Lu mau gue terima apa? Lu bangun kapal di tengah-tengah. And so forth, and so forth, and so forth. Jadi kita dapat bayangkan ya, gak ada orang yang mendengarkan Nuh. Tetapi karena Nuh berjalan dengan Tuhan, Nuh dikuatkan oleh Tuhan. Nuh bersekutu dengan Tuhan. Nuh berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatannya dia. Nuh mendengar suara Tuhan. Dan ada kalanya Nuh dibenarkan oleh Tuhan. Mungkin Nuh membuat keputusan yang salah. Dan Tuhan katakan, lu itu salah tuh. Lu mesti minta maaf tuh sama istri kamu. Amin. Pak John. Amin. Amin. Pak siapa lagi di sini? Amin. Amin. Atau ngomong salah sama anak. Aduh, minta maaf sama anak Anda. Semua orang tua katakan? Amin. Oh enggak semuanya. Semua orang tua katakan? Amin. Karena apa? Waktu kita minta maaf, kita menutup lubang. Kita menutup celah dalam kehidupan kita. Saya katakan kepada Pastor Tom, ini kejadian yang terjadi 2 atau 3 minggu yang lalu. Is it 2 weeks ago ya? Waktu itu kita ada, the staff and the pastors ada carousel di rumah saya. Dan waktu ada carousel itu, saya rada kasar sama Pastor Tom. Ada yang merasa kasar nggak? Saudara, saya bukan merasa kasar. Saya ditegur oleh Roh Kudus. Nuh juga demikian. Waktu Roh Kudus menegur dia, waktu Tuhan menegur dia, Nuh tidak mengatakan, gue nggak salah kok. Ngapain gue dikoreksi? Siapa sih lu ngoreksi gue? Pride before the fall. Kesombongan sebelum jatuh, saudara. Saya ditegur Roh Kudus. And I'm saying this bukan untuk menyombongkan diri. Ada kalanya pun saya menolak. Karena saya percaya Anda semua tidak seperti saya. Dan saya menolak. Tapi pada hari itu saya terima tuh. Karena baru khotbah mengenai aduh, I shouldn't say that ya, Pastor Tom. Saya ditegur Roh Kudus, saya katakan, saya waktu itu Pastor Tom datang ke rumah saya mau ngomong, saya minta maaf sama Pastor Tom. Lalu Tuhan ingatkan saya lagi, lu waktu ngomong sama Pastor Tom di depan umum. Masa sih Tuhan, masa saya harus minta maaf di depan umum jadinya? Roh Kudus katakan apa? Lu mesti minta maaf juga di depan umum. Dan saya sudah minta maaf di depan Pastor Dion. Saya sudah minta maaf di depan Garrett. Garrett was there.
Gerrit mendengar tuh. Karena Gerrit bilang, Pastor Rim kok galak banget katanya. Oh enggak, dia nggak ngomong gitu sih. Kalau Anda tidak tahu siapa Gerrit, tadi yang kasih pengumuman yang dalam video itu Gerrit. Dan juga pada satu orang lagi, kalau nggak salah Sarah ya. Dan Pastor Tom was there. Tapi saya merasa bahwa saya harus berani menjalankan firman Tuhan. Kalau saya mau berjalan dengan Tuhan, dan saya percaya Anda semua mau berjalan dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, berfellowship dengan Tuhan. Dan walaupun dunia ini bobrok saudara, kejahatan makin merajalela dan lain-lainnya, Anda tidak perlu takut. Walaupun Anda dipermalukan, walaupun Anda mengalami ini dan itu saudara, walaupun Anda melihat dunia ini tambah lama tambah parah saudara, just do your part. Waktu Anda berjalan dengan Tuhan, Tuhan pasti berbicara kepada Anda. Saya berani jamin Anda pasti dapat mendengar Tuhan. Anda semua termasuk saya dapat mendengar Tuhan. Rahasianya hanya satu. Mau jalanin atau enggak yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi waktu Nuh membangun bahtera ini, kita kembali ke Nuh ya. Kasihan si Nuh. Nggak pernah hujan di dunia waktu itu. Jadi waktu dia membangun bertahun-tahun, dia pasti dipermalukan. People make fun of him. Nggak ada Ace Hardware, nggak ada power tools. Kemarin di rumah saya, mereka baru pasang fiber optik. Saya pikir, saya ada konkret. Lu gimana masang fiber optik? Apa ditaruh di atas? Oh enggak katanya, kita ada alat. Alatnya itu seperti bulat, seperti pelor. Jadi ada hidroliknya, ditembak terus. Tak, 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 tak. Setengah jam tembus. Totalnya udah nongol di ujung sana. Jadi nongolnya di tembok. Gue pikir kalau nggak ada alat itu gimana tuh? Konkret mesti dipotong, digali, dicor lagi dan ini dan itu. Waduh, Nuh ini nggak ada alatnya sama sekali. Kasihan dulu. Tapi ya, Nuh itu setia. Dan Tuhan katakan apa di ayat yang ke-16? Bertingkat, ada bawah, ada tengah, ada atas. Our ministry center bertingkat juga, ada bawah, ada atas. Kita di sini ada bawah dan ada balcony. Ini 3 tingkat saudara. Oke, ayat 17. And behold, I myself am bringing flood waters on the earth. Ini Tuhan berbicara kepada siapa? Kepada Nuh. Dan waktu hal ini terjadi, hujan tidak pernah turun. Jadi saya pikir, kok Nuh mau denger ya? Kok Nuh mau percaya ya? Kok bisa ya? Karena apa? Karena Nuh bergaul dengan Tuhan dengan erat. Rahasianya itu satu saudara. Untuk Anda dapat berhasil in the great reset. Di zaman seperti sekarang. Dunia tambah lama tambah kacau. Iman Anda pasti akan diuji. Tantangan makin merajalela. Tetapi di mana Anda bergaul erat dengan Tuhan, Anda pasti akan berhasil. Walaupun dikatakan ini dan itu, saudara. Kita lihat lagi. Ayat 18. Tetapi dengan engkau aku mengadakan perjanjianku. Wow. Dan Tuhan Yesus memberikan perjanjian yang sama kepada Anda. Kita gak perlu takut saudara. Tuhan memberikan kita janjinya. I want to lift up a Bible. Firman Tuhan penuh dengan janji-janji. Maka itu Anda harus mau membaca firman-Nya. Tahu firman-Nya. Menghafalkan firman-Nya. Berjalan dalam firman-Nya. Know who you are as a son and a daughter of the living God. Anda harus tahu siapa Anda sebagai anak-anak Tuhan. Oke? Ayat 19. Okay, let me just go through this, alright? Ayat 21, ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu
tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Wow. Amazing. Kita lihat satu aja nih ya. Ayat 21. Sana katakanlah food. Makanan. Yang tinggal di Bahtera itu bukan saja Nuh dan keluarganya. Kalau itu namanya cruise. Ya kan? Ngerti maksud saya kan ya? Ya. Mertua saya lagi cruise nih sekarang. Dengan Tara dan juga suaminya dan lain-lainnya. Dan ada beberapa. Mereka lagi cruise. Kalau cruise enak gak? Enak. Tapi mereka cruise-nya nih 1 tahun. Karena ya banjir, ya hujan, ya tanah harus kering dulu. Dan ini berarti apa? Makanan yang mereka harus siapkan itu bukan saja untuk 8 orang, saudara. No. Ada lembu. Lembu ya. Ada hippopotamus, hippo apa bahasa Indonesia? Babi Nil. Kuda Nil ya? Oh, you are not asleep, haleluya. Jadi Anda dapat bayangkan ya, ada jerapah lah, ada ular, you name it. Semua binatang tuh ada di bahteranya. Makanan yang dia harus siapkan tuh banyak, saudara. Kalau saya Nuh, nggak usah dijawab lah. Kalau Anda Nuh gimana? Dikatakan dalam firman Tuhan, Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Termasuk bukan saja waktu sebelum hujan itu turun. Sesudah hujan turun, dia jadi persiapannya, makanannya, air minumnya, you name it. Makanan buat binatang semua. Selama 1 tahun dia harus persiapkan. Jadi waktu saya baca ini saya pikir, waduh, Nuh ini luar biasa sekali. Luar biasa sekali Nuh ini. Tuhan benar-benar memakai dia secara luar biasa. Let me close. Alright. Nuh tidak komplain, dia tidak cut corners, dia nggak ngomong, cincai lah, nggak usah 1 tahun, ya 1/2 tahun cukup lah. Bisa-bisa Nuh dimakan sama serigala, saudara. Bisa-bisa keluarganya jadi, ya udah, oke, let me just go on. Alright, so we see here, dia berjalan dengan Tuhan, and he was not popular. Dan musuh itu is shoving all kinds of temptations into your life. Banyak sekali percobaan yang iblis akan melontarkan ke dalam kehidupan Anda. Karena apa? Kita hidup di zaman seperti ini. Mau motong jalan lah, mencari popularitas lah. Banyak sekali cara-cara di mana iblis mau mencuri iman Anda. To wear you down, to discourage you. Tapi 1 Timotius 6 ayat yang 12. Fight the good fight of faith. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord God. Nuh hidup dengan iman dan dia tidak pernah goncang. Bagaimana dia dapat lakukan ini? Nuh berjalan dengan Tuhan. Nuh bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana dia dapat bersekutu dengan Tuhan? Kalau dunia ini makin lama makin kacau. Saya percaya bagi kita di zaman seperti sekarang, kita harus menyimpan waktu dalam firman-Nya. Kita harus setuju dengan firman-Nya. Walaupun ada kalanya nggak masuk akal. Anda harus mau menyimpan waktu dengan Dia. Kita harus mau mendengarkan Dia. Ada kalanya Tuhan akan mengoreksi kita. Dan waktu Dia mengoreksi kita, kita izinkan Dia bicara pada kita dan kita merendahkan diri dan dikoreksi. Saya percaya juga
Nuh menyimpan waktu dan menyembah Tuhan. Dan bukan kebetulan minggu ini kita sedang melakukan doa dan puasa. Dan Oktober tanggal 7 hari Jumat ini kita akan berdoa bersama-sama di tempat ini. Jadi bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Latih diri kita untuk dengaran akan suara Tuhan. Ada kalanya suara Tuhan adalah suara yang kita tidak mau dengar. Tetapi waktu Anda menjalankannya, waktu Anda mentaatinya, Anda akan bersekutu dengan Tuhan seperti halnya Nuh bersekutu dengan Tuhan. Waktu Roh Kudus berbicara kepada Anda, lakukan. Singkirkan our self-righteousness. Singkirkan kebenaran kita. Rendahkan kesombongan kita. Sisihkan kemarahan kita. Karena Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. The great reset is at work in our midst. Tuhan, hamba-Mu berdoa pagi hari ini Tuhan Yesus, untuk setiap umat-Mu yang hadir dan mendengar, baik yang ada di ruangan ini maupun mendengar melalui YouTube atau internet. Hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus, Engkau pakai firman-Mu, bukan saja untuk bicara pada kami, tapi Roh Kudus Engkau bicara pada kami semua. Bukan saja kami mendengar, karena hamba-Mu percaya bahwa kami semua dapat mendengar. Bagian kami adalah mentaatinya. Dan kami akan belajar mentaati Engkau melalui hal-hal yang kecil. The small things, oh God. Dan waktu kami taat akan hal-hal tersebut, kami akan naik terus. Kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Walaupun dunia ini makin lama makin bobrok, kami tidak perlu takut. Karena kami tahu Engkau menyertai kami. Perlindungan-Mu ada atas kami. Darah-Mu membungkus dan menutup kami semua Tuhan. Kami ucapkan syukur Tuhan Yesus. Bahwa firman-Mu adalah ya dan amin. Bahwa kami akan tetap naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang kami perbuat berhasil. Waktu umat-Mu keluar dari tempat ini, hadirat-Mu menyertai kami dan perlindungan-Mu senantiasa ada atas kami semua. Dan semua umat Tuhan yang percaya mengatakan, amin, amin.